Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Senang sekali saya Yuliana Zainuddin dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Coffee Morning bersama RDK untuk hari ini Kamis 27 Januari 2022. Acara ini kami siarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintang Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan juga kami siarkan melalui live media Facebook kami, media sosial Facebook kami yaitu @tvtpi Tanjung Pinang. Anda dapat menyampaikan berbagai pertanyaan ataupun komentar Anda di media sosial Facebook kami dan juga bergabung di interaktif via WhatsApp kami di nomor 0831 61593800. Kami ulangi 0831 61593800. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV, kemarin selama 2 hari yaitu hari Senin dan Selasa, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengagendakan sejumlah kegiatan di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan, di Kabupaten Bintan ya. Nah, dari pertemuan tersebut salah satu yang diagendakan adalah peresmian travel bubble bersama Perdana Menteri Singapura yang berlangsung di Kabupaten Bintan ketika itu. Nah, dari pertemuan tersebut Gubernur Kepulauan Riau mengharapkan itu menjadi awal yang baik untuk bangkitnya kembali perekonomian Kepulauan Riau khususnya dari sektor pariwisata. Nah, pasca kunjungan Jokowi, apa yang Kepulauan Riau dapatkan? Bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio untuk pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas hal itu. Yang pertama ada Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Samsul Bahrum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berdialog di sini dan juga ada Ketua Stisipol Tanjung Pinang Bapak Endri Sanopaka. Selamat pagi Pak Endri. Selamat pagi Pak Yuli. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, sebelumnya kami juga mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Bapak Buralimar, tapi karena sesuatu dan lain hal maka beliau diwakilkan oleh Ibu Afitri Susanti yaitu Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, tapi beliau masih sedang dalam perjalanan. Nanti insya Allah kita juga akan berdialog bersama Ibu Afitri Susanti dari Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Baik Pak Samsul Bahrum, dari hasil pertemuan 2 hari Presiden bertandang ke Kabupaten Bintan, apa sih hasil dari pertemuan tersebut? Ya, Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menempatkan dan memilih Provinsi Kepulauan Riau sebagai venue pertemuan high level meeting, leaders retreat antara ketua negara. Kita punya seri pertemuan Singapura Indonesia, dan alhamdulillah telah dipilih Bintan. Ini satu signal positif ya, bahwasanya Bintan ditempatkan sebagai posisi yang sangat penting dalam kerjasama bilateral kedua negara. Cukup banyak hal yang telah diselesaikan, yang diangkat, yang bersifat strategis secara nasional. Sebagai tuan rumah tentunya kita sangat bangga bahwa beberapa esensi pertemuan tersebut menyangkut DCA, Defense Cooperation Agreement, persetujuan tentang perjanjian kerjasama pertahanan kedua negara. Tentunya kalau bicara pertahanan sebagai wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura, tentunya Kepri menjadi faktor yang sangat strategis secara geopolitik hankam nasional. Yang kedua, perjanjian tentang ekstradisi. Ini suatu hal yang sangat sensitif secara politik, saya kira bisa diselesaikan secara sangat baik di kedua negara. Terima kasih sekali lagi. Ini suatu legasi historical pertemuan diadakan di Bintan, khususnya di Lagoy. Yang ketiga, berkaitan dengan FIR, Flight Information Region, di mana home base-nya justru berada di Tanjung Pinang, berada di menara control tower yang ada di Tanjung Pinang di bandara kita. Ini satu hal yang sangat positif sekali, bahwa kita mengontrol udara kita dengan kategori-kategori tertentu. Saya kira ada beberapa pertemuan-pertemuan pembahasan lainnya yang tidak secara langsung terrekod secara besar, tetapi masuk dalam pembahasan, yaitu yang kita sebut dengan kerjasama green energi, pembangunan listrik tenaga surya berskala besar
khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini ada pulau-pulau yang telah menjadikan rujukan, Pulau Coklin, Pulau Combol, Pulau Sugi, Pulau Batam, dan Bintan, di mana diharapkan 20% listrik yang di Singapura itu bisa disuplai dari Kepulauan Riau. Dan ini cukup banyak peminat investor yang telah melakukan, dan ini satu prospek investasi yang bagus. Tapi namun demikian tetap juga kita harus DMO, domestic market obligation, kita penuhi dulu sebelum diekspor ke Singapura. Saya sudah menerima, Pak Gubernur sudah mengarahkan kami untuk mengkoordinir hampir beberapa perusahaan yang sudah ready to offer untuk kerjasama bilateral dalam hal ini. Dan ada pertemuan lainnya yang masuk dalam pembahasan, yaitu berkaitan dengan digital data, digital ekonomi, big data. Itu kerjasama yang dibangun antara pemerintah Singapura dengan pemerintah Indonesia melalui Kepulauan Riau, yaitu di Nusa Digital Park, di mana di situ akan dijadikan sebuah home base data investasi yang kemarin juga berdialog dengan Pak Menko Marbes. Dan berikutnya ada kerjasama yang cukup signifikan yang tidak terekod dalam media massa tapi masuk dalam pembahasan di dalam agreement, yaitu Revolution 4.0 dari food security. Kerjasama dengan Umrah, dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan, Dinas Industri Perdagangan, dan Dinas Pertanian, yaitu Temasek Foundation melalui Singapore Republic Polytechnic memberikan training 3 bulan di Singapura, 3 bulan di Indonesia sampai Desember, yaitu satu kerjasama di bidang pelatihan dan pendidikan, vocational training, untuk membuka industri agriculture, agroindustri, supaya produk-produk pertanian yang di Kepri memenuhi persyaratan VTA, Veterinary Agriculture Agreement di Singapura, sehingga produk-produk kita bisa diekspor di Singapura dengan kategori Singapura. Nah, yang the last but not the least, yang ini yang menjadi hot issue, trending topic, yaitu travel bubble. Travel bubble ini adalah tindak lanjut daripada yang kita sebut dengan di Singapura itu ada Green Land, kemudian kita ada Travel Corridor Arrangement, yaitu 3 fokus pada 3 perjalanan dinas, 3 perjalanan esensial disebut dengan para diplomat, pejabat top government official, dan para bisnis. Nah, tidak mencakup turis pada saat itu. Nah, baru tertimbul konsep baru tentang travel bubble yang diluncurkan pada tanggal 24 oleh pemerintah kita. Baik. Nah, banyak sekali hasil-hasil pertemuan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura ya, yang terekspos media maupun yang tidak. Nah, kalau menurut Pak Indri, dari hasil pertemuan itu keuntungan bagi Kepulauan Riau apa saja nih? Ya, yang jelas memang selain tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten, bahwa memang Kepulauan Riau ini mendapatkan berkah ya. Berkahnya dari penyelenggaraan event tersebut, mengambil tempat di Pulau Bintan, ada 2 posisi di Kabupaten Bintan dan di Kota Tanjung Pinang. Yang jelas kita terimbas, dimana kalau kita cermati dari MOU yang ditandatangani itu, ya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Asisten, kita juga mendapatkan porsi ya, misalnya tadi soal pengembangan energi yang ramah lingkungan, kita dapat porsi juga, bahkan sudah ada komitmennya tuh Pak Asisten ya. Dan kemudian tadi pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dengan pendidikan, bahwa menteri-menteri yang menandatangani MOU itu kan mencerminkan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan. Nah, selain mungkin kerjasama pertahanan 2 negara tadi ya, khususnya berkenaan dengan masalah latihan militer. Tapi yang paling jelas ya tentu hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. Kita mendapatkan berkahnya dari terselenggaranya pertemuan tersebut. Bahkan setelah pertemuan itu kan juga Bapak Presiden berkenan hadir ya di salah satu kawasan ekonomi khusus yang cukup luar biasa. Bahkan satu statement Bapak Presiden saat pertemuan itu yang saya dengar, itu beliau sangat terkejut melihat begitu cepatnya realisasi pembangunan kawasan ekonomi khusus itu PT BAI yang dimulai di 2018
kemudian saat ini sudah beliau saksikan sendiri dan beliau berkesempatan melakukan pelepasan itu, dan itu semua kan sangat berdampak bagi Kepulauan Riau, ya, khususnya di Pulau Bintan ini, dan tentunya berkah bagi masyarakat juga kehadiran Bapak Presiden di tempat kita, walaupun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan ikutan ya, kegiatan ikutan dari kegiatan utama beliau di Lagoi bertemu dengan Perdana Menteri Singapura tersebut. Ya, yang utamanya salah satunya adalah peresmian travel bubble untuk Batam, Bintan, dan Singapura. Oke, mengenai travel bubble tersebut, menurut Bapak apakah sudah memang sudah paskah dibuka di saat ini? Ya. Kemarin kan diresmikan pada tanggal 24 Januari itu ya? Betul. Pemerintah Provinsi Kepri kan kalau kita lihat dan kita amati berupaya keras ya untuk memenuhi segala macam ketentuan yang ada, terutama soal protokol kesehatan dan sebagainya sebagai syarat dan ketentuan travel bubble itu bisa dibuka. Okay. Bahkan sebelumnya kan juga Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno sudah melihat sendiri langsung dan kemudian menyatakan bahwa layak untuk travel bubble dibuka. Nah, dengan adanya event di Lagoi, pertemuan dua kepala pemerintahan ya, antara Bapak Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, itu sebenarnya memberi image baik bahwa travel bubble memang siap di Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Lagoi dan wilayah Batam, khususnya di Nongsa. Nah, masyarakat baik di kedua negara ya ataupun masyarakat mancanegara lainnya tentunya akan melihat bahwa kepala pemerintahan saja sudah berani hadir di wilayah wisata Lagoi tersebut, dan tentunya ini akan memberi image baik. Walaupun mungkin kalau kita cermati juga di beberapa media di Singapura misalnya, masyarakatnya juga masih keberatan dengan persyaratan PCR bukan di Indonesia ya, tapi biaya di negaranya. Kemudian kalau nanti mereka kembali ke Singapura apakah harus karantina atau tidak. Nah, tapi intinya di kita sudah sangat ready ya, siap menerima wisatawan mancanegara, dan itu tentunya akan berdampak bagi perkembangan ekonomi di Kepulauan Riau tentunya. Oke, baik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Henry, kalau masyarakat Singapura sendiri juga keberatan dengan peraturan yang ada di negara mereka untuk mereka berkunjung ke Kepulauan Riau, walaupun Kepulauan Riau sendiri sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, khususnya Singapura. Baik, Pak Samsul Bahrom, kalau Bapak melihat dari keuntungan ekonomi, kenapa Singapura yang dipilih menjalin kerjasama dengan negara Indonesia, khususnya keuntungan untuk Kepulauan Riau? Ya, saya kira 15 tahun lalu ada a framework agreement on the economic cooperation in the island of Batam, Bintan, Karimun yang ditandatangani oleh Pak SBY dengan Pak Presiden Singapura. Itu ada 55 item kerjasama yang bisa diselesaikan, baik bilang CIQP dan lainnya, suplai gas, electricity lain. Sekarang yang saat ini adalah bahagian tidak terpisahkan dari keberlanjutan kerjasama yang cukup lama antara Indonesia dengan Singapura. Tentu manfaatnya ada reciprocal, imbal balik ya. Kita sebutkan dengan Singapore beyond Singapore atau Kepri beyond Kepri, dalam arti setiap pembangunan yang di Singapura harus dapat dimanfaatkan secara trickle down effect atau teori balon, apapun namanya, multiplier effect terhadap bangunan di Kepri. Begitu juga Provinsi Kepri juga memiliki satu comparative advantage dan competitive advantage dalam pembangunan yang ada di Singapura. Oleh sebab itulah kenapa investasi terbesar, ekspor terbesar, kemudian kerjasama partnership exchange business trade chain terbesar itu tentu berada dengan Singapura sebagai negara bertetangga. Orang kadang mengatakan pepatah, you can choose friend and enemies, but you can choose your next neighbor. Kita bisa memilih mana lawan mana kawan, tapi kita tidak bisa memilih tetangga kita yang berbatasan. Pilihan hanya dua saja, cooperation atau competition. Nah, yang dibangun sekarang adalah spirit kerjasama untuk membangun kebersamaan sehingga daya tarik investasi kompetitiveness ada se-ASEAN, saling isi mengisi, komplementer. Saya kembali ke KEK tadi, benar, saya sebagai stafsus Dewan Kawasan KEK di Galang Batang, kami bangga itu peresmian tahun 2017 groundbreakingnya, 2018 tahun sudah bisa selesai konstruksi, sehingga tahun 2019 sudah diresmikan berproduksi, dan 2020 produksi perdana, dan tahun 2021 produksi perdana, dan 2022 ini ekspor perdana kembali oleh Bapak Presiden. Investasinya di KEK sangat besar, di lahan yang sekitar 2.300 hektar, mau ekspansi lagi 1.000 lebih lagi, hampir sekitar 35 triliun, sudah realisasi hampir 17 triliun, ada 4.700 tenaga kerja yang sudah kerja. Memang ada kira-kira 500-an tenaga kerja asing yang turnover, karena proyek ini adalah turnkey project. Turnkey project dalam arti proyek yang langsung di copy paste dari negara asalnya, Nangshan, China, dibawa kemari, dikonstruksi, kemudian setelah itu langsung beroperasi.
Maka prosesnya sangat cepat sekali dan ini membutuhkan beberapa lokal konten, lokal workers. Mereka mengirim hampir 175 lebih sampai 100 tenaga kerja Indonesia belajar di Nangshan untuk men-take over alih teknologi dan transfer knowledge. Dan oleh sebab itulah dengan pertimbangan nanti pada akhir full production itu bisa mempekerjakan 21.000 orang. Ini multiplier effect yang sangat besar sekali. Maka untuk itu pemerintah juga sedang memproses persetujuan percepatan. Menteri Perhubungan kemarin juga datang, yaitu mempercepat proses pembangunan Bandara Busung. Bandara Busung itu akan menjadi bandara utama di Pulau Bintan yang dalam rangka proses ekspor, maintenance, operation untuk pesawat terbang asing sebagaimana yang ada di Batam, MRO, maintenance, repair and operation. Bandaranya sudah siap, sedang dibuat konsepnya dalam bentuk bubu, badan usaha badan udara, apakah dalam bentuk build operate transfer atau build operate own, itu sedang dinegosiasikan sehingga turis mancanegara bisa direct flight langsung ke Bintan. Oke, baik. Karena 2,8 juta yang sempat berkunjung ke Bintan, tentunya kita harus reborn kembali untuk pembangunan pariwisata ke depan. Kelapa Babak adalah salah satu jawaban dari persoalan 2 tahun kita mengalami degradasi ekonomi setelah COVID ya. Oke, baik. Saya kira itu. Nah, banyak sekali hasil-hasil yang banyak sekali pemirsa hasil yang dihasilkan ya dari pertemuan Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia. Nah, perbincangan kita akan kita lanjutkan dengan menginformasikan juga kepada Anda bahwa dari Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Ibu Afitri Susanti sudah hadir. Nanti kita akan berbincang di segmen kedua. Tetap bersama kami Coffee Morning bersama RDK.